إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dari awal kita menghirup udara pagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melewati menjalani kehidupan dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, dan kita pun kembali pada hari atau malam ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali beristirahat dari lelahnya kita menjalani hidup dan kehidupan itu sendiri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib senantiasa mengingatkan, khususnya bagi khatib sendiri dan juga ikhwatul iman semua, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diingatkan, diserukan dalam ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, disuruhnya orang-orang yang beriman itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melepaskan keyakinan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang memisahkan kita dengan kehidupan kita, yaitu kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa pentingnya iman itu pada diri kita. Betapa pentingnya keyakinan itu tertanam pada diri kita. Karena inilah yang akan menghantarkan kita pada kehidupan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Inilah yang harus kita jaga, dan inilah yang harus kita pupuk dengan segala apa yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk menjaga iman dan keyakinan itu. Allah berikan kepada kita nikmat untuk menjaganya. Allah berikan potensi itu buat kita, dan kita manfaatkan potensi itu untuk menjaga iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah satu saat Allah akan mintakan pertanggungjawaban atas apa yang Allah berikan kepada kita? Ketika kita di dunia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk jalan untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat kita. Bahkan kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat-ayat
seperti juga yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, maka fasilitas atau potensi yang Allah berikan itu kita gunakan, kita manfaatkan. Allah berikan kepada kita hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah berikan kepada kita mata untuk melihat kekuasaan Allah. Allah berikan kepada kita telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu dimanfaatkan, kalau semua itu digunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita dalam hidup mengharapkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat? Tapi apakah setiap kita mendapatkan apa yang kita harapkan? Apakah setiap kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Tergantung bagaimana kita memanfaatkan apa yang menjadi fasilitas yang Allah berikan buat kita semua. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala telah pasti. Siapa saja orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jaminan pada dirinya kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu diberikan jalan kemudahan pada setiap urusan-urusan yang menjadi urusannya di dunia. Dan itu juga akan menjadi bekal mempermudah urusannya dia di akhirat. Maka solusinya bagi kita ketika kita berhadapan dengan setiap kesulitan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukankah ini adalah janji Allah? Orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah janjikan juga rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula khatib ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini membagi kehidupan atau mengelompokkan manusia itu dalam 4 kelompok. Ketika manusia itu ingin meraih kehidupannya, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada sekelompok orang yang dia bahagia di dunia dan juga dia bahagia di akhirat. Dan inilah yang kita minta dalam doa-doa kita, seringkali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita inginkan kehidupan dunia ini baik dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan akhirat pun juga adalah baik. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan dunia? Maka jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi segala apa yang Allah larang, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Dunia Allah akan berikan pada orang-orang yang bertakwa. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk memberikan sesuatu, baik dengan cara dia berusaha atau terkadang rezeki itu datang dengan tidak melewati sebuah usaha. Begitu juga dengan kehidupan akhirat. Orang-orang yang beriman, yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalani kehidupannya dengan berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Dan itu di samping dia dapatkan kehidupan dunia yang baik, itu akan menjadi bekal dia di kehidupan yang abadi, yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bahwa ada sekelompok orang yang dia susah dalam kehidupan dunianya, tapi dia mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat.
Begitu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan yang diinginkannya dalam kehidupan dunianya. Ada sekelompok orang atau mungkin barangkali kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan. Bahkan tidak sedikit sesak dada kita untuk menerima kesulitan-kesulitan itu atau cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima dengan apa yang ditakdirkan untuk dirinya. Dia bersabar dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala cobaan yang Allah berikan. Maka dia mungkin dalam kehidupan dunianya kesulitan, mungkin dalam kehidupan dunianya kesusahan, tapi dalam kehidupan akhiratnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaannya, karena dia sudah bersabar terhadap ujian yang Allah berikan. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal amwal. Allah akan uji kita dengan sesuatu yang membuat kita kesulitan, kehilangan sesuatu dari harta kita, dari anak kita, atau dari semua yang kita miliki. Itu semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika kita bersabar atas takdir yang Allah berikan, mengembalikan semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan kepada kita kebahagiaan. Kebahagiaan yang mungkin orang melihatnya serba dalam kesulitan dalam kehidupan dunianya, tapi hatinya begitu lapang menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sesungguhnya kebahagiaan yang ada pada dirinya. Kemudian Allah janjikan kebahagiaan karena kesabarannya itu ada di akhirat, dan itu yang sangat dinantikan oleh kita kaum muslimin ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia, diberikan kebahagiaan dalam urusan dunia, tapi tidak diberikannya dalam urusan akhirat. Ini pun juga kita bisa melihatnya. Tidak sedikit orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu atau zaman sekarang. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala keinginan dengan segala macam dan cara. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melanggar aturan-aturan, baik aturan yang ditetapkan oleh manusia sendiri dalam kehidupan, atau juga aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya ini justru tidak membuatnya dia miskin harta. Dalam urusan dunianya dia mendapatkan apa yang diinginkannya, jabatannya dia dapat barangkali, usahanya tidak pernah gagal ketika dia berusaha. Semua apa yang diharapkannya itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala pintu keberhasilan. Tapi kemudian Allah tidak berikan itu di akhirat kelak. Inilah gambaran dari kehidupan kita, kehidupan yang bisa kita lihat di dunia ini. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang sengsara hidupnya di dunia dan dia sengsara juga di akhirat. Ini akan kita lihat dan akan dinampakkan kepada kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika di dunia dia tidak mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya tidak mau diatur, bahkan menghalang-halangi orang yang mau berbuat kebaikan. Padahal dia tidak mendapatkan apa-apa dari kehidupan dunianya. Artinya dari sisi hartanya dia bukan orang yang punya harta. Dari sisi jabatannya dia bukan orang yang memiliki jabatan. Dia susah dalam kehidupan dunianya, dan juga dia disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran dari kelompok orang dalam kehidupan kita yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Begitulah kelompok-kelompok orang, dan kita
tentunya bisa menggambarkan dari sisi yang mana yang akan menjadikan kita ini berdiri di kehidupan kita dunia ini. Kita mengharapkan tentunya kita bisa bahagia dunia, kita diberikan keluasan, kelapangan dalam urusan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga diberikan kemudahan jalan kebaikan untuk mendapatkan akhirat yang Allah janjikan kepada kita semua. Atau paling tidak mungkin kita tidak mendapatkan harta dan kekayaan yang luar biasa, tidak mendapatkan jabatan yang tinggi, kita hidup penuh dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, tapi mari kita lewati itu dengan keyakinan dan kesabaran. Semata-mata kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah semua ujian itu adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, ingin mengangkat derajat tinggi-tinggi orang yang beriman, agar ketika ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah hasil kesabaran kita ketika Allah memuji kita di dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu itu ketika Allah menghendaki satu urusan itu mudah bagi kita atau bagi siapa, Allah berikan jalannya untuk kita untuk mendapatkan kemudahan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan buat kita, ada batas waktu yang Allah berikan kepada kita. Sepanjang apapun keinginan kita dalam umur kita, kita akan bertemu dengan akhir kesudahan. Kita akan dihadapkan pada batas waktu yang Allah berikan kepada kita. Sekuat apapun hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masanya kita lemah, ada masanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum itu terjadi pada diri kita, maka manfaatkanlah waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, hidup yang Allah berikan. Dari sekecil amal pun yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, mungkin amalan-amalan itu yang akan membukakan pintu kebahagiaan yang Allah janjikan buat kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, itu akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecilnya amal menurut kita belum tentu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anggap kecil amal yang kita lakukan. Mungkin yang kita anggap kecil itulah yang bisa membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita anggap sedikit itulah yang justru itu akan membukakan kebahagiaan kehidupan akhirat kita yang Allah janjikan buat kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita jadikan setiap amalan kita, setiap waktu yang kita lalui benar-benar untuk beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu itu, kita manfaatkan sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kita beramal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang teguh pada diri kita dan juga anak-anak kita, saudara-saudara yang kita cintai, agar tetap bisa mempertahankan iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terakhir kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.